Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau bandingin nih kedua smartphone ini. Nah, kedua smartphone ini adalah Vivo Y18 sama Itel P65. Pertama kali launching harganya hampir sama ya, di 1,5 jutaan rupiah. Nah, kalau yang ini, yang Vivo Y18 kalian dapat varian RAM 4 dengan internal storage di 64GB, sedangkan ini kalian dapat storage yang di 128GB sama RAM di 8GB. Nah, kedua smartphone ini tuh ya hampir sama harganya pas pertama kali launching, tapi sekarang berbeda. Ini harganya mulai 1,2 sampai 1,3 jutaan, sedangkan ini harganya mulai 1,3 sampai 1,4 juta rupiah. Ternyata yang ini nggak terlalu turun ya, yang ini lumayan banget turunnya. Nah, kedua smartphone ini ya termasuk smartphone paling laris ya, maksudnya brandnya teman-teman ya. Nah, kalau saya cek di website IDC, nah yang paling laris untuk saat ini yaitu market share yang lumayan oke ya, yaitu ada Transsion Holding ya dari Infinix, Tecno sama Itel. Ini lumayan banget growth-nya ya. Kemudian di sini tuh ada Oppo juga ya. Dan di sini tuh juga ada Samsung, Xiaomi sama Vivo. Jadi ini adalah brand-brand yang laris banget. Jadi kalau ada smartphone yang lain yang ingin masuk ke 5 besar, mungkin racikannya bisa ngikutin Transsion Holding karena dia mainnya di mid-range sampai entry level teman-teman ya. Kalau yang Vivo, Oppo, Xiaomi atau Samsung itu udah masuk ke kelas flagship. Kalau ini kan ya mungkin kalangan kelas menengah ke bawah pilih brand-brand seperti ini. Nah, kalian bisa penasaran nih, apa sih bedanya kedua smartphone ini? Yang mana lebih bagusan? Nah, saksikan video sampai habis ya, saya mau bandingin kedua smartphone-nya dulu. Untuk pertama, kita mau bandingin dalam paket penjualannya dulu ya. Kita unboxing yang Vivo Y18, siapa tahu nih teman-teman pada lupa nih, apa sih paket dalam penjualannya nih ya. Dapat HP-nya, kemudian dapat case, kemudian dapat kartu sama SIM ejector, dapat adapter charger yang dukung 18 watt yang ini ya, tapi dari Vivo hanya mendukung 15 watt aja. Kemudian kita dapat ini kabel data USB Type-C. Itu aja yang kita dapat dalam paket penjualannya. Nah, sedangkan Itel P65 dari packaging emang beda banget ya, lebih niat banget nih dari Itel kalau kita bandingin paket penjualannya. Ya, dari packagingnya juga lebih ke gaming itu desain ya. Oke, kita langsung aja lihat paket penjualannya teman-teman ya. Ini ada HP-nya ya, udah kita unboxing. Kemudian dalamnya kita dapat case-nya ya, cuma saya taruhnya lupa karena ini HP emang sering saya pakai ya. Kemudian dapat adapter charger 18 watt. Nah, kalau yang ini kan 15 watt aja, ini udah 18 watt buat kabel data USB Type-C. Kemudian kelebihan dari Itel P65 adalah dapat charging case. Jadi yang seperti ini tampilannya, yang mana brand-brand lain belum ada seperti ini ya. Jadi dari paket penjualan lebih unggul di Itel P65 yang bisa ngasih paket lebih komplit ketimbang smartphone yaitu di Vivo Y18 teman-teman ya. Kalau teman-teman gimana? Mending beli yang ini atau yang ini? Oke, itu dia ya. Kalau kita pas video unboxing, kita lanjut buat pembahasan berikutnya, yaitu adalah bagian dari dimensi dan bentuk atau desainnya lah ya. Nah, dari harga beda ya. Ini 1,2 juta, ini mulai 1,3 juta rupiah. Tergantung seller yang jual teman-teman ya. Kalau di official store emang harganya lebih tinggi ya. Kalau Vivo saya seringan beli di non-official store karena harganya lebih murah tapi garansi resmi teman-teman ya. Jangan beli yang republish. Kalau republish emang jelek banget ya. Nah, untuk dimensi lebih tipis di gini ya, di Itel P65. Dia ukurannya bisa dilihat ya, lebih detail. Tipisnya dikit banget sih ya, di Itel 7,9 sedangkan di Vivo 8,3. Kemudian untuk berat, lebih berat di Itel yaitu di 192 gram, sedangkan di Vivo beratnya di 185 gram. Padahal tebelan di Vivo dikit ya, emang tebelan dikit sih, dikit banget, nggak terlalu kelihatan ya. Terus untuk desain, ini emang desainnya lebih ke gaming banget. Ini desainnya lebih ke cantik gitu, ke elegan gitu teman-teman. Jadi ya emang kayak laki sama perempuan gitu ya. Kalau perempuan sih pasti seneng banget desain ini. Kalau laki sih pasti seneng yang ini. Emang lebih macho gitu desainnya ya. Sama-sama pakai dual kamera belakangnya. Kemudian kita lanjut bagian depan desainnya. Nah, untuk bagian depan saya pilih di Itel ya, karena dia sudah punch hole, sedangkan di Vivo masih water drop ya. Nah, teman-teman yang mau senengannya mana nih? Untuk peletakan tombolnya, ini ya. Di Itel P65 ada tombol lebih satu buat main game PUBG lebih enak, kalau di sini nggak ada. Kemudian bagian atas, speakernya ya. Kalau di Itel, speakernya ada di bawah. Peletakan SIM tray sama-sama triple slot. Bagian bawahnya, peletakannya seperti ini. Cuma beda peletakan aja sih teman-teman ya. Nah, cuma di Itel kelebihan ada tombol lagi satu yaitu flex bottom, jadi bisa difungsikan kayak
shortcut gitu, atau enggak buat ke main game PUBG bisa dijadikan tombol tambahan gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut buat operating systemnya. Nah, untuk operating system saya pilih Vivo ya. Dia sudah menggunakan Pantox OS dengan Android 14 teman-teman ya. Sedangkan di itel dia hanya pakai ya masih standar ya Android 13, masih itel 13. Dan di sini tuh nggak bisa update software, sedangkan kalau di Vivo itu lebih sering ada update software. Jadi untuk software lebih bagusan di Vivo ketimbang di itel teman-teman ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu adalah bagian layar. Untuk bagian layar emang di sini tuh hampir sama ya. SD Plus masih IPS LCD, resolusi juga hampir sama. Yang membedakan di sini adalah refresh rate-nya teman-teman ya. Di itel P65 udah 120 Hz, sedangkan di Vivo masih di 90 Hz ya teman-teman ya. Kemudian untuk kerapatan layarnya hampir sama juga di 200-an ppi. Nah, untuk kecerahan lebih cerah di Vivo ya ketimbang di itel. Karena itel nih emang jualannya bukan di bagian layar gitu ya. Bisa dilihat ya, lebih cerah di layar Vivo. Kalau itel nih mentoknya di 500 nits, jadi kalau dipakai di bawah sinar matahari kurang enak. Kalau ini udah 800 nits, jadi dipakai di bawah sinar matahari lebih enak di Vivo teman-teman ya, gitu perbandingannya ya. Tuh untuk bagian layar. Untuk kualitas layar juga lebih Vivo, walaupun SD lebih cerah ya. Kalau di sini lebih redup, dan kecerahan warna saya lebih senang di Vivo teman-teman ya untuk bagian layar. Kalau di itel tuh emang lebih ke ya kurang naik itu warnanya ya, standar lah menurut saya. Tuh. Gitu ya. Cuma secara tampilan lebih menang di itel P65 karena sudah punch hole. Nah, untuk multi torch di sini tuh berbeda juga. Ini hanya 5 sentuhan aja di itel, sedangkan di Vivo sudah sampai 10 sentuhan. Dan untuk nonton Netflix lebih enak di Vivo, sudah L1, sedangkan di sini masih L3, proteksi sama-sama tanpa ada proteksi. Nah, untuk bagian layar, kalian demen yang mana? Kalau saya sih demen yang di Vivo ya, karena layarnya udah enak dilihat, dipakai setiap hari juga enak. Kalau di itel memang lebih redup dipakai sinar matahari ya. Kalau kita bawa sinar matahari, kalau pakai ngojek tuh kurang enak. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut di bagian performa. Untuk bagian performa yang mana kalian unggulkan? itel P65 dia pakai Uni SoC T615, pabrikasi di 12 nanometer teman-teman ya. Yang menurut saya ini sih udah oke lah ya. T615 tuh lumayan ngebut teman-teman ya. Dan kita coba lihat cek device info. Kita cek di sini juga device info biasa sama teman-teman ya. Oke, kita lihat ke SoC ya. Nah, untuk di Vivo dia pakai Helio G85, itel pakai Unisoc T615. Ya beda ya, ini MediaTek, ini Unisoc. Pabrikasi ini 12 nanometer, ini 12 nanometer sama-sama juga ya. GPU-nya ini menggunakan GPU Mali G52 MC2, sedangkan di itel dia pakai GPU Mali G57. Nah, untuk storage berbeda juga teman-teman ya. Nih, untuk di itel bisa ngasih RAM 8GB, storage 128GB, sedangkan di sini RAM 4GB dengan internal storage di 64GB. Tipe memorinya juga berbeda teman-teman ya. Kalau di itel bisa ngasih UFS, sedangkan ini bisa ngasih eMMC. Nah, kalau teman-teman emang ngerti smartphone pasti pilih itel, karena emang dari spesifikasi aja udah terlihat jauh. Tapi kalau teman-teman emang nggak menghiraukan spesifikasi, hanya buat daily driver, ya Vivo Y18 udah bisa, cuma RAM-nya 4GB, yang mana kalau dipakai harian kayaknya bakalan terasa cekak banget. Nah, untuk fitur lainnya side fingerprint sama-sama side fingerprint, Bluetooth 5, kemudian sini Wi-Fi 5 sama-sama juga, NFC sama-sama juga teman-teman ya. Cuma di Vivo ini lebih multifungsi, kalau ini hanya membaca aja teman-teman ya. Nah, untuk hal lainnya lagi, gironya teman-teman ya. Gironya di sini tuh udah hardware. Jadi kalau kalian nanya ini gironya sudah hardware, yang mana kalau main game PUBG itu lebih enak, sedangkan ini gironya masih software. Yang mana kalau pakai main game PUBG bakalan terasa kewalahan. Nah, kita lihat skor AnTuTu biar teman-teman tahu nih apa perbedaannya. Nah, ini perbedaannya ya. Skor AnTuTu di itel P65 bisa sampai 300 ribuan, sedangkan di Vivo Y18 hanya di 240 ribu. Nah, gitu teman-teman ya. Gimana? Kalian tertarik yang mana? Kalau layar saya unggulkan di Vivo, kalau performa saya unggulkan di sini. Oke. Nah, untuk kamera di sini tuh menurut saya lebih bagusan kamera hasilnya ya. Hasilnya di Vivo. Sedangkan di itel tuh emang ya kurang bagus ya. Itu menurut saya. Untuk kecerahan, kedetailan itu mending di Vivo.
Dan tuning software-nya emang di Vivo tuh lebih oke. Dan ya kalau dari kita lihat spesifikasinya, yang di MediaTek emang lebih bagus processing gambarnya ketimbang di Unisoc ya untuk processing gambarnya teman-teman ya. Nah, kelebihannya lain yang lagi ya, di itel ini sudah bisa ngasih Ultra Steady. Ya, udah ada Ultra Steady on, sedangkan di sini belum ada Ultra Steady-nya. Dan yang paling keren juga, ini bisa ngerekam video sampai 250p juga ya. Saya kira sampai 30fps, maaf ya. Yang ini udah ada Ultra Steady-nya, bisa ngerekam di 1080p 30fps, sedangkan di Vivo belum bisa ngerekam biar ada steady-nya. Jadi lebih enakan ngerekam menggunakan itel P65 teman-teman ya, gitu. Nah, itu aja sih ya pembahasan Gadget Max tentang itel P65 sama Vivo Y18. Nah, menurut saya masih unggul di sini, tapi harganya emang sedikit mahal ya. Lebih mahal lagi 100.000 sampai 200.000. Kalian dapat RAM 8GB, terus dapat charging case tambahan. Kemudian di sini tuh untuk performa lebih ngebut ini. Nah, tapi kalau kalian emang nggak suka sama Transcend Holding dan pakai prosesor Unisoc, bisa pilih MediaTek aja, yaitu Vivo Y18 ini. Layarnya lebih cerah, kemudian RAM-nya sih emang kurang, tapi dari desain cantik banget ya. Kalau kasih ke orang yang tercinta sih senang banget, karena warna hijaunya ini menarik banget teman-teman. Kalau ini emang ya cocoknya buat anak-anak yang suka main game FF, teman-teman. Kasih ini pasti senang banget ya. Kalau ini kasih main game FF pasti kurang menarik, apalagi dibawa ke sekolah sih kayaknya tampilannya ya unyu-unyu gitu. Kalau ini kan keren banget gitu ya. Itu sih perbedaannya teman ya. Emang HP ini punya perbedaan masing-masing. Ya ini emang menonjolkan ke user friendly, karena ya OS dari Vivo-nya juga sering ada update. Kalau ini emang jarang ada update juga. Kemudian dari tampilan teman-teman ya. Nah, segitu dulu pembahasan Gadget Max. Kalau kalian pengen beli, silakan langsung aja cek link ada di bawah. Segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi. Nah, video ini kali ini iseng-iseng aja ya.